Wahai pelupa yang suka menampakkan diri di hadapan Allah dengan maksiat, kemudian berlindung kepadanya, tidak ada lagi keamanan yang berubah menjadi ketakutan. Masa yang sempit, kesehatan menjadi sakit, kemuliaan menjadi hina, bahkan kekayaan menjadi miskin. Bismillah, alhamdulillah. Sahabat Taura, jika video ini lewat di berandamu berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar, sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, agar di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Taura, pada hari Jumat, tanggal 9 Syakban tahun 545 Hijriah, di sebuah madrasah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyampaikan sebuah kisah. Cerita ini bersumber dari Abdullah bin Al-Mubarak radhiyallahu anhu, yang suatu hari kedatangan seorang pengemis. Ketika itu, Abdullah hanya memiliki 10 butir telur. Meskipun begitu, ia memerintahkan pembantunya untuk memberikan semua telur tersebut kepada si pengemis itu. Akan tetapi pembantunya hanya memberikan 9 butir telur dan menyembunyikan yang satunya lagi. Menjelang matahari terbenam, seseorang mengetuk pintu rumah Abdullah. Orang itu membawa sebuah bakul dan memintanya untuk menerimanya. Abdullah membuka bakul tersebut dan mendapati telur-telur yang sebelumnya diberikan kepada pengemis kini kembali padanya dengan jumlah yang lebih banyak, 90 butir. Abdullah kemudian bertanya kepada pembantunya tentang telur yang lain. Pembantunya menjawab bahwa ia hanya memberikan 9 butir telur dikarenakan 1 telur pecah. Abdullah kemudian berkata, "Jadi yang 10 lagi terlepas dariku." Kisah ini menggambarkan bagaimana muamalah mereka dengan Tuhan. Mereka beriman dan bersedekah sesuai dengan perintah dalam kitab Allah dan sunnah Nabi. Mereka tidak melanggar Al-Quran dalam gerak-gerik atau diamnya, melainkan menerapkan ajaran dari kedua sumber tersebut. Karena itulah, beramalah untuk Allah dengan tulus, maka kalian akan beruntung. Syekh Abdul Qadir melanjutkan nasihatnya kepada para muridnya. Wahai sahaya, lepaskanlah kebingungan yang mencengkram dirimu dan ikutilah ulama. Jangan mencari penyambung dengan Allah melalui pengakuan dusta. Bersabarlah seperti mereka yang bersabar bersama Allah sampai menghasilkan pertalian sejati. Seandainya tidak ada ujian, tentu semua manusia akan beribadah dan zuhud. Namun karena adanya bala, maka banyak yang tidak sabar bersama Allah dan akhirnya tidak mendapatkan pemberiannya. Jika kalian tidak memiliki kesabaran dan ridho, hal itu bisa menyebabkan kalian terlempar dari penghambaan kepada Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa tidak rela atas ketentuanku dan tidak sabar atas cobaanku, maka carilah Tuhan selain aku." Maka dari itu, terimalah ketentuan Allah atas kalian. Kokohkan Islam hingga mengikat iman, lalu perkokoh iman sampai mengikat keyakinan. Pada saat itulah kalian akan melihatnya yang tidak pernah kalian lihat sebelumnya. Kalian juga akan melihat segala sesuatu sebagaimana bentuk aslinya. Hati yang berhenti di pintu Allah akan menghasilkan kekuasaan mulia, karomah, dan menjadi mulia sampai kepada ciptaannya dan tidak berakhir. Hati yang baik adalah hati yang diperbaiki Allah menjadi mulia dan sir yang dijernihkan oleh Allah dari kekeruhan. Syekh Abdul Qadir juga menekankan pentingnya tidak mengadu kepada manusia. Jika kalian suka mengadu kepada Allah, itu berarti
kalian gugur dari pandangannya. Selain itu, apa yang ada di sisi kalian tidak tersingkir karena pengaduan itu. Kamu tidak perlu berujub dalam beramal, karena ujub bisa merusak amal dan bahkan menghapusnya. Barang siapa mengetahui taufik Allah tercurah pada dirinya, maka dia akan terhindar dari rasa ujub. Jadikan tujuan kalian kepada Allah karena Dia memberikan rahmat untuk kalian. Akan tetapi, bagaimana kalian bisa membawa tujuan itu kepadanya jika kalian masih suka berdusta? Padahal setiap jalan Allah itu benar adanya. Golongan ulama adalah tipe orang-orang benar, yaitu benar-benar tanpa ditampakkan. Tindakan mereka sebagian besar timbul dari murni sendiri. Mereka adalah orang-orang yang suka bertaubat. Sedangkan kalian, wahai munafik, sekali-kali bukan seperti mereka. Maka janganlah memadati mereka dengan kemunafikan. Wahai Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang benar. Syekh Abdul Qadir melanjutkan, ajarilah nafsu, hawa, dan tabiat dengan memperbanyak puasa, sholat, dan sabar. Jika seseorang telah sukses mengolah nafsunya, hawanya, dan tabiatnya, maka ia akan tinggal bersama Allah tanpa dimasuki unsur lain. Tinggal hati dan sir bersama Allah secara kompleks tanpa menyempit, sehat tanpa sakit. Jadilah orang yang berakal, belajar, dan beramal disertai keikhlasan. Wahai sahaya, belajarlah dari makhluk, kemudian dari Allah. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa beramal dengan sesuatu yang diketahui, maka Allah akan mewariskan ilmu yang belum diketahuinya sebelumnya. Pertama kali orang belajar kepada orang lain adalah perihal hukum. Untuk kedua kali belajar dari Allah tentang ilmu laduni, yaitu khusus ilmu yang membahas tentang batin, qalbu. Yang dikhususkan lagi adalah tentang sir. Tapi bagaimana kalian bisa belajar ilmu-ilmu tanpa guru? Sebenarnya kalian berdomisili dalam hikmah. Carilah ilmu, karena mencari ilmu itu termasuk kewajiban. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Wahai sahaya, pergaulilah orang-orang yang menolong kalian dalam melenyapkan nafsu, bukan orang yang membangkitkan nafsu itu. Jika kalian bergaul dengan orang tua yang jahil lagi munafik, sama artinya mempergauli tabiat hawa. Sebenarnya, para guru itu tidak menjalin persahabatan dengan dunia. Mereka menjalin hubungan dengan akhirat. Maka jika ada guru yang menjalin hubungan dengan tabiat dan hawa, berarti ia menjalin pertalian, menjalin ikatan dengan dunia. Jika mempergauli hati, berarti ia bergaul dengan akhirat. Wahai orang yang berguru, padukan tindakan kalian dengan guru yang ikhlas. Selama kalian mencari dunia berdasarkan nafsu dan hawa, berarti kalian masih belia. Itu adalah suatu tabiat ganjil di atas keganjilan. Jiwa yang menolak dunia dan meninggalkannya dengan ikhtiar sekali-kali tidak akan membawa kerugian. Keadaan jiwa yang tenang lalu berbalik drastis adalah suatu keganjilan di atas keganjilan. Jauh dari segala yang jauh. Hanya saja, hak dunia jadi baik bila diri kalian buta dari dunia, akhirat, atau apapun selain Allah. Ketika seorang hamba dekat dengan Allah, maka banyaklah dia mengingatnya, dan takutnya pun bertambah. Karena itu, orang yang banyak mengingat pemimpinnya pasti akan diangkat menjadi menterinya, karena ia memang dekat dengan pemimpin tersebut. Bagi orang beriman, mencapai keikhlasan hanya mungkin melalui laku ikhlas, yang merupakan hasil dari pemikiran yang mendalam. Ulama, dalam pemikiran mereka yang luar biasa, senantiasa memiliki ketakutan yang tidak pernah berhenti hingga mereka bertemu dengan Allah. Barang siapa mengenal Allah, maka ketakutannya akan bertambah. Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku adalah orang yang paling mengenal Allah daripada kamu, dan aku lebih takut kepadanya daripada kamu. Wahai pelupa,
yang suka menampakkan diri di hadapan Allah dengan maksiat, kemudian berlindung kepadanya. Tidak ada lagi keamanan yang berubah menjadi ketakutan. Masa yang sempit, kesehatan menjadi sakit, kemuliaan menjadi hina, bahkan kekayaan menjadi miskin. Ketahuilah bahwa ketenangan di hari kiamat akan berupa siksa Allah sesuai dengan tingkat ketakutanmu di dunia, dan ketakutan di akhirat sesuai dengan ketentramanmu di dunia. Karena tenggelam dalam samudra duniawi, ketentramanmu berada dalam sumur kelupaan yang dalam. Hidupmu layaknya binatang yang hanya mengenal makanan, minuman, kawin, dan tidur. Tingkah lakumu mengikuti kehendak dunia dan hanya mencari kepuasan perut. Hal ini menutup dirimu dari jalan Tuhan. Jika kamu dikumpulkan dengan penduduk bumi untuk memperoleh sesuatu, tentu kamu tidak akan kebagian apapun. Janganlah menganiaya sesama kalian, karena perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat nanti. Berlaku adillah agar kamu dipertimbangkan menuju jalan surga. Namun bagi para penganiaya, bagaimana mungkin tanpa pertimbangan? Mereka akan diadili di negeri keadilan. Tinggalkan segala sesuatu pada tempatnya hingga kamu menempatkan dirimu di sisi Allah. Situasi akhir masa menunjukkan perubahan perilaku yang mengkhawatirkan. Wahai makhluk Allah, aku mencari keajaiban dan manfaatmu dalam segala kondisi. Harapanku adalah agar pintu neraka tertutup dan tidak ada seorang pun masuk ke dalamnya, serta pintu surga dibuka agar semua bisa memasukinya. Aku berharap Allah menunjukkan rahmat dan belas kasih-Nya. Marilah duduk bersamaku demi kebaikan hatimu dan pengolahannya. Jangan lari dari pembicaraanku yang mungkin agak terasa keras. Aku memelihara jiwa militan dalam agama Allah. Bicaraku keras, makananku keras, dan siapa yang lari dariku tidak akan bahagia. Aku tidak akan meninggalkanmu jika kamu berbuat buruk dalam agama, karena aku hanya mencari pendamping dalam Allah. Ikutilah para nabi, para rasul, dan orang-orang terdahulu yang saleh. Jangan sekali-kali lepas dari mereka. Bertaubatlah atas dosa keburukanmu. Taubat adalah tanaman hati yang mampu merobohkan bangunan setan. Bangunlah suatu bangunan untuk Allah, bersamalah dengan Tuhanmu. Jangan temani aku jika hanya untuk dunia, tapi temani aku untuk akhirat. Dunia akan datang dengan sukarela mengikutimu jika kamu mendahulukan akhirat atas dunia. Dahulukan batin atas lahir, kebenaran atas batil, yang kekal atas yang fana. Maka tinggalkanlah dunia dan ambil yang dari hati dan sir. Jadilah penerima perintah Allah dan Rasul-Nya, menderita jika terhalang darinya, berserah pada ketentuannya, bergaulilah manusia dengan budi luhur dan patuhi hukum dan ketentuannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Allah menciptakan kalam, Dia berkata kepadanya, tulislah. Qalam bertanya, apa yang harus aku tulis? Allah menjawab, tulislah hukum-hukumku untuk makhluk sampai kiamat. Wahai orang yang berhati mati, wahai pembangkit nafsu, hatimu telah mati jika lupa Allah dan tidak mengenangnya. Siapa yang ingin membangkitkan hati, tetapkan kenangan untuk Allah dan berjinak kepadanya. Lihatlah keagungan dan kebesarannya serta bagaimana pemberiannya kepada ciptaannya. Kenanglah Allah dengan hati terlebih dahulu, baru dengan lisan. Kenanglah Dia 1000 kali dengan hati dan sekali dengan lisan. Saat ujian menimpamu maka bersabarlah. Jika dunia yang datang padamu maka tinggalkanlah. Akan tetapi jika akhirat yang datang kepadamu, peluklah Dia dan terimalah. Mengenang mati bisa menjernihkan hati, memadamkan cinta dunia, dan membuka penutup hati untuk melihat bahwa segala ciptaan akan binasa, mati, dan lemah. Dengan demikian keikhlasan dalam iman, kesabaran dalam menghadapi cobaan, serta ketundukan pada ketentuan Allah adalah kunci dalam mencapai kedamaian hati dan kebahagiaan yang abadi. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Taurah,
Terima kasih sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.